Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Ya semoga sehat selalu ya. Di bulan Ramadan kali ini teman-teman harus tetap semangat dalam belajar ya teman-teman. Dan teman-teman jangan banyak diam ya, berikan gaya otot teman-teman untuk menggerakkan badan teman-teman biar sehat ya. Dengan olahraga kecil aja ya, jangan lari-lari tengah hari ya, nanti malah kehausan. Oke teman-teman, kita masih bahas di terakhir yaitu mengenai gaya. Tadi sudah Bapak singgung ya, gaya otot ya teman-teman. Nah gaya ternyata yang kita sudah pelajari macam-macam ya, ada gaya magnet dan gaya yang lainnya, gaya listrik. Dan gaya juga ternyata dapat mempengaruhi suatu benda bisa bergerak teman-teman. Ya seperti halnya teman-teman mengayuh sepeda. Ya, dari sepeda itu diam, saat teman-teman bergaya otot, maka benda itu akan bergerak. Tapi yang bergeraknya apa? Ya itu ada sepedanya. Nah kali ini kita akan bahas lebih lengkap mengenai gaya dan gerak. Nah teman-teman, ketika benda diberikan gaya maka akan beberapa hal yang terjadi, yaitu benda tersebut yang awalnya dia bisa bergerak. Contohnya seperti tadi ya, sepeda yang awalnya teman-teman teman-teman naiki belum dikayuh pedalnya, sepeda akan diam. Tapi saat teman-teman kayuh memberikan gaya otot maka sepedanya akan berjalan. Lalu saat teman-teman mendorong benda, maka benda itu bisa bergerak. Ya misalkan ada mobil-mobilan, teman-teman dorong dengan tangan, maka mobil-mobilan tersebut akan bergerak. Lalu benda darinya bergerak bisa melambat bahkan berhenti. Contohnya saat teman-teman mengayuh sepeda, nah teman-teman direm ya, tapi direm ada juga akan melambat dulu ya, tidak langsung berhenti. Itu akan berbahaya, akan melambat lalu bisa sampai berhenti. Itu karena ada gaya gesek yang teman-teman berikan pada sepeda teman-teman. Lalu gaya juga bisa mempengaruhi benda menjadi arah geraknya menjadi berubah. Contohnya saat teman-teman main bola ya teman-teman, saat teman-teman dioper ya bolanya didapatkan oleh teman-teman, bisa teman-teman pindahkan, berubah arah, bisa ke atas, ke pinggir, ke kanan, ke samping dan lain sebagainya. Nah teman-teman, gerak pada benda umumnya dapat dihasilkan dari gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama gaya otot ya, teman-teman sudah tahu ya gaya otot ya teman-teman. Saat teman-teman berikan dorongan atau tarikan dengan gaya otot teman-teman, maka benda akan bergerak. Tadi sudah Bapak sebutkan ya. Yang kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas itu apa ya? Nah teman-teman pernah main trampolin atau main ketapel? Nah itu adalah pengaplikasian dari gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan, gaya yang diberikan pada benda-benda elastis. Nah, benda elastis itu adalah benda yang jika diberikan gaya maka benda tersebut akan berubah bentuk dan akan kembali ke bentuk semula ketika gayanya sudah menghilang. Ya saat teman-teman ketapel ya kan dia melar kan. Nah tapi saat sudah terlempar, karetnya akan kembali kepada posisi semula. Atau saat teman-teman main karet ya, main jepit-jepitan karet gitu ya, itu kan adalah salah satu aplikasi dari benda-benda yang elastis. Yang ketiga adalah gaya mesin. Jelas ya, gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin. Contohnya seperti kereta api, misalnya kereta api. Di depannya adalah menghasilkan gaya gerak, yaitu gaya yang mengakibatkan menarik suatu gerbong dari kereta tersebut. Lalu teman-teman pernah lihat roket? Nah roket itu adalah aplikasi dari gaya dorong teman-teman. Jadi satu pembakaran yang menghasilkan dorongan ke bawah dan akhirnya si roket tersebut akan meluncur. Dan masih banyak lagi gaya-gaya mesin seperti pada pesawat. Ya pesawat itu adalah gaya dari baling-baling menyebabkan gaya angkat sehingga pesawat helikopter bisa terbang. Nah teman-teman, kita akan membuat mainan, yaitu mainan yang mengaplikasikan dari energi, gaya, dan menjadi bergerak. Nah apa nih? Nah kita saksikan aja ya. Nah, pertama-tama teman-teman sudah membuat perahunya, oke? Nah lalu dipotong kardus supaya tidak terbakar ya, terkena lilin. Kan lilin itu kan meleleh kan. Nah pertama kita lem dulu kardusnya, yang penting menempel ya.
tempel. Nah, kita sudah buat ya. Ini ukurannya 10x15, ininya kiri kanannya sekitar 7 cm. Nah, kita diamkan dulu. Lalu kita lubangi kaleng. Ingat, ini susunya masih ada. Jadi diharapkan supaya hawanya itu tidak keluar kemana-mana. Nah, Bapak nggak ada palu, adanya ini. Nah, kita lubangi. Nah, kita lubangi. Lalu kita buang isinya, ya, kita buang isinya. Lalu kita sobek bungkusnya. Nah, teman-teman, sudah habis ya susunya ya. Susunya boleh ditaruh buat teman-teman berbuka ya. Nah, kalau bisa dibersihin juga ya, dikasih air, dikocok-kocok lagi ya sampai susunya tuh hilang. Oke. Selanjutnya kita buang, kita hilangkan bungkusnya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat rangkanya, teman-teman, penopang dari kaleng. Nah, ingat ini harus di atas ya. Nah, kita lilit di ujungnya, kita tarik, lalu kita putar. Nah, lalu kita gulung. Nah. Oke, kita gulung. Oke, teman-teman, selanjutnya kita pasangkan ya. Ingat, ini di belakang ya, yang ada lubang ini di belakang ya. Nah, kita tancap, bisa mungkin lurus ya. Kan ya, jangan sampai tembus. Nah, tidak sampai tembus. Nah, selanjutnya kita taruh korek. Oh iya, sebelum itu teman-teman isi airnya ya, diisi air. Tapi kalau biar gampang, sebelum dipasang ke sini diisi air, atau Bapak punya suntikan printer ya, suntikan printer boleh dimasukkan airnya pakai ini, jadi lebih mudah, teman-teman. Setelah itu teman-teman ditaruh lilin 3 buah ya, 3 buah, lalu dinyalakan. Nah, diisi air, dinyalakan, lalu airnya jangan banyak-banyak ya. Setelah itu teman-teman ditaruh di wadah berisi air, lalu silakan teman-teman amati apa yang terjadi. Nah, teman-teman, nah ini sudah Bapak nyalakan nih lilinnya ya. Perahunya bergerak ya, karena ada dorongan ya. Jadi airnya itu mendidih di dalamnya, itu dalam kaleng. Lalu uapnya itu teralirkan dari lubang, airnya memberikan dorongan sehingga perahunya ini jalan ya, teman-teman. Nah, teman-teman boleh sambil mainkan di rumah nih ya, dicoba. Nah, teman-teman dicoba di rumah ya, dia jalan ya, teman-teman. Ya, terus tuh jalan ya. Ya, muter-muter ya. Nah, teman-teman, bagaimana ya, mudah kan teman-teman? Nanti jangan lupa dibuat lalu didokumentasikan ya. Kalau bisa, kalau teman-teman bisa, teman-teman sampai didokumentasikan saat teman-teman memainkannya gitu ya. Lalu teman-teman silakan mainkan ya sambil menunggu berbuka yang ngabuburit dengan main kapal uap sederhana yang sudah teman-teman buat. Oke, teman-teman, itu dia pembelajaran kita mengenai gaya dan gerak ya. Sebetulnya mudah sekali ya, teman-teman. Ya, konsepnya adalah gaya adalah tarikan dan dorongan. Oke, tarikan dan dorongan bisa dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu ya, yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Nah, ada gaya dari gaya otot, teman-teman, ada gaya pegas, gaya mesin, dan lain sebagainya. Dan setiap gaya sudah diberikan ya, saat kita berikan kepada satu benda akan bisa menyebabkan hal, yaitu bisa bergerak,
bisa berhenti, bisa makin cepat, atau bisa merubah arahnya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya jangan lupa ya, tetap semangat untuk belajar di bulan Ramadan. Sekian dari Fagil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.